Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Saya percaya setiap firman yang kita dengar tiap-tiap hari akan memberikan kekuatan dalam hidup kita semua dan menjadi pedoman dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Sebelum saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ada satu kisah yang terjadi di dunia kita saat ini, utamanya pada waktu tahun lalu. Kalau saudara gemar berseluncur di sosial media tentu pernah menonton kisah ini. Bagaimana ada seorang yang kecewa terhadap Tuhan dan menantang Tuhan. Ada perilaku yang dia sodorkan kepada para pemirsanya, yaitu tentang menguji tentang keberadaan Yesus. Apakah benar Yesus itu Tuhan, dengan mengambil sebuah kitab suci. Dan kemudian mohon maaf bicara, dia mengentutin kitab suci itu, kitab suci kita yaitu Alkitab. 1 bulan tidak terjadi apa-apa, 2 bulan tidak terjadi apa-apa. Sudah diperingatkan sebelumnya oleh anaknya bahwa jangan melakukan hal itu, nanti Tuhan bisa marah. Dan betul begitu masuk ke bulan yang ketiga, orang ini sakit dan akhirnya mati, saudara-saudara. Saya teringat akan kata firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, utamanya dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sudah jelas bahwa firman Tuhan adalah pribadi Allah. Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti ketika kita meremehkan firman, kita menganggap firman itu sebagai hal yang biasa, firman itu sebagai hal yang murahan, saudara sedang meremehkan pribadi Allah yang ajaib itu, yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu tidak bisa dibantah dengan apapun juga. Cepat atau lambat, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, kata Amsal. Ini merupakan suatu penegasan yang sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat dengan apapun juga. Kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, Tuhan itu selalu hadir di segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Memang Dia adalah Allah yang tidak terlihat. Mata kita terlalu terbatas pandangannya untuk melihat kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Tetapi pribadinya bisa kita rasakan dalam hidup kita. Kalau saudara punya Tuhan Yesus, saudara penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di segala tempat, di segala waktu. Dan ketika firman ini datang, jangan pernah punya perilaku untuk meremehkan. Anggap remeh itu seperti gini, saya udah tahu, saya udah ngerti, saya udah tahu tuh ayat kemana, saya udah tahu maksud pendeta itu seperti apa. Kadang-kadang kita punya perilaku seperti itu, bukan? Kita udah jauh lebih tahu daripada seorang pembicara, seorang hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika ada sikap remeh itu datang kepada hidup kita, hati-hati saudara, kita akan tanggung akibatnya. Pelajaran tadi di depan, begitu seorang itu menganggap remeh firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kematian. Mungkin kita tidak mengalami kematian secara fisik, tetapi kematian dalam berpikir kita. Pikiran kita nggak jernih karena kita pikir anggap remeh. Kalau orang itu yang menyampaikan firman, saya udah tahu. Perilaku-perilaku seperti itu yang seringkali membuat benih firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang begitu-begitu aja, tidak mengalami kemenangan, tidak ada terobosan baru dalam kehidupan, sehingga kita menjadi orang yang kalah dalam kehidupan. Kalaupun saudara bangkit sesaat, kemudian saudara kalah lagi, dan hidup di dalam dosa akhirnya. Pastikan hari ini, jauhkan perilaku meremehkan firman dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghormati firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat peringatan keras dari firman-Mu hari ini. Untuk kami tidak boleh meremehkan firman-Mu Tuhan. Siapapun hamba-hamba-Mu yang diurapi Tuhan untuk menyatakan kebenaran, biarlah kami menghormatinya.
menjunjung tinggi firman Allah di atas segala-galanya. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan, yang berkata-kata, yang berbicara bagi kami. Firman yang berkuasa, yang menyembuhkan, yang merestorasi hidup kami untuk kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Saat firman-Mu disampaikan, biar semua hati terbuka dan menerima bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang perlu kami hidupi tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, biarkanlah umat-Mu punya kemampuan untuk melakukan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tolong kami Tuhan, dengan kuasa-Mu kami cakap untuk menanggung segala perkara. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.